Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri, para santriwati, keluarga-keluarga di antara teman-teman ilmu yang semoga kita senantiasa mendapatkan hati yang diberkahi oleh Allah, kita mendapatkan kemudahan di dalam kehidupan kita, dan tentunya kita berharap betul kita juga diberikan hati yang sehat. Karena pengaruh hati yang sehat itu pengaruhnya banyak dalam setiap sudut kehidupan kita. Tidak ada lini kehidupan kita kalau kita memiliki hati yang baik dan hati yang sehat, maka seluruh lini kehidupan kita pun akan berkualitas. Tentunya ada hadis yang terkenal dan saya yakin pasti kita sering mendengarnya ketika Rasulullah mengatakan ala inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat salahatil a'mal kullaha fa idza fasadatil a'malu kullaha. Sesungguhnya di dalam tubuh kita ada sekerat daging. Kalau sekerat daging itu baik, maka seluruh amal-amal yang lainnya pun akan menjadi baik. Dan apabila sekerat daging itu buruk, maka yang lainnya pun akan menjadi buruk. Dan itu adalah hati. Dulu saya menyangka bahwasanya yang baik ataupun yang buruk itu hanya dalam konteks ibadah. Jadi kalau hatinya sehat, maka yang baik itu ibadahnya. Kalau hatinya buruk, maka yang buruk itu adalah ibadahnya. Tapi ternyata Allah memberikan kepada saya satu referensi, ternyata bukan hanya ibadah. Bahkan kualitas kehidupan kita, baik kesehatan ataupun penyakit, itu pun tergantung bagaimana kondisi hati kita. Makanya rata-rata penyakit fisik itu sangat terpengaruh dengan apa yang difikirkan di dalam kehidupan seseorang. Dan apa yang difikirkan itu tergantung bagaimana suasana dan kondisi hati. Makanya ketika hati seseorang itu bersih, sehat, maka akhirnya memberikan input kepada pikirannya adalah pikiran yang positif. Dan ketika pikiran itu positif, maka kualitas kehidupannya, ibadahnya, bahkan kualitas kesehatannya, imun tubuhnya pun akan bertambah sesuai dengan pola pikir yang positif. Tapi kalau hati seseorang itu sakit, hati seseorang itu mati, naudzubillahi min dzalik, ketika dia menyimpan dendam, prasangka, menyimpulkan, dan lain sebagainya dari sederet penyakit-penyakit hati, maka yang terpengaruh bukan hanya ibadahnya yang buruk, tapi juga kualitas kesehatan dia pun menjadi buruk. Karena berbagai macam penyakit fisik ada akibatnya dan ada kaitannya dengan apa yang ada pada hati kita. Nah, inilah yang menjadikan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan hati yang salim. Dan sebenarnya ketika kita mengkaji kitab At-Tadhkirah, ini merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk memiliki hati yang sehat. Karena tempat mengistirahatkan hati dari kepenatannya, dari kelelahannya, yaitu adalah ketika kita mengingat kematian. Dan Allah kita minta terus supaya Allah itu memberikan kepada kita hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang bening. Tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan prasangka, tidak menyimpan kemurkaan kepada ridho dan takdirnya Allah, tidak menyimpan kemarahan, tidak menyimpan angkara murka di dalam hatinya, supaya kualitas apapun yang kita peroleh pada kehidupan kita menjadi lebih baik. Kesehatan pun akan menjadi baik. Imun tubuh pun akan bertambah ketika pola pikir kita positif, dan pola pikir yang positif didapatkan dari hati yang salim. Kajian At-Tadhkirah itu mengistirahatkan hati. Kalau hati banyak istirahat, maka vitalitas dan energi hati itu akan menjadi bertambah besar. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan kali ini Allah mempertemukan kita kembali di Taman Ilmu. Dan tentunya kita paham dunia itu tidak idealis sebagaimana yang kita inginkan. Karena memang panggung kehidupan di dunia pasti akan memperjumpakan kita dengan kesulitan, dengan kesukaran, perkara-perkara yang mengagetkan kita. Bahkan tidak sedikit yang terkadang membuat kita syok ketika mendapati hal-hal tidak terduga yang kita jumpai pada lembaran-lembaran kehidupan kita. Mengharapkan dunia tanpa ujian dan problematika itu mustahil kita peroleh dan selamanya tidak akan kita dapatkan. Tapi bisa kita rubah
Ketika kita tahu bahwasanya dunia ini tetap menampilkan ujian, kesulitan, dan perkara-perkara yang terkadang mengagetkan dalam lembaran kehidupan kita, maka dimulai dengan kita bersyukur kepada Allah atas apapun karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena yang membuat dunia tampak lapang, yang membuat musibah menjadi anugerah, yang membuat sesuatu yang keruh menjadi bersih ketika kita bersyukur atas apapun yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur pada teman-teman yang sudah kita miliki. Kita bersyukur pada aktivitas yang sudah Allah berikan dalam kesibukan kita. Kita bersyukur terhadap keluarga mungil yang kita miliki, yang Allah berikan itu kepada kita. Kita memang tidak bisa merubah dunia ini sempurna sebagaimana surga. Tetapi kenikmatan surga bisa dirasakan oleh hati yang bersyukur kepada Allah atas setiap karunia yang Allah berikan dalam kehidupannya. Makanya Syekhul Islam mengatakan inna fid dunya la jannatun ma lam yadkhuluha lam yadkhuluha fil akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapapun yang tidak pernah mencicipi surga di dunia, maka dia tidak akan mampu mencicipi surga di akhirat. Dan salah satu kehidupan surga di dunia itu apa? Kelapangan hati, kesyukuran jiwa terhadap setiap karunia yang Allah sudah berikan dalam kehidupan kita. Yang salah bukan apa yang sudah diperoleh orang lain, dan yang salah apa yang sudah didapatkan sama orang lain. Yang salah bukan apa yang baru kita peroleh dan apa yang baru kita dapatkan. Yang salah itu ketika kita tidak memaknai kehidupan ini dengan rasa dan konsep bersyukur pada bilik hati dan jiwa kita. Inilah yang menjadikan kita bersyukur supaya kita mendapatkan makna keberkahan pada setiap karunia-karunia yang kita dapatkan dari sisi Allah. Yang kita khawatirkan itu bukan hilangnya sebuah karunia benda yang sudah Allah berikan kepada kita. Tapi yang lebih kita khawatirkan itu hilangnya keberkahan pada karunia itu walaupun barangnya ada. Banyak orang yang memiliki teman, tapi justru dia tidak merasa nikmat pada pertemanan itu. Ada orang yang memiliki barang, tapi justru barang itu tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Hanya tertumpuk-tumpuk saja. Ada banyak orang yang mendapatkan kondisi di mana kondisi yang dia peroleh adalah impian sebagian orang ketika melihat dia dari kejauhan, tapi justru dia tidak bisa merasakan dan mencicipi arti kebahagiaan dari kondisi yang dia sudah dapatkan. Itulah yang dimaksudkan oleh para ulama. Hilangnya berkah pada karunia ketika kita tidak pernah berkomitmen di dalam bersyukur terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Apapun yang Allah sudah anugerahkan kepada kita, rumah, papan, sandang, dan pangan, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, memang terkadang tidak sesuai dengan harapan hati kita. Tapi sejatinya, di dalam kita bersyukur, kita akan mendapatkan keberkahan-keberkahan dari apa yang telah Allah hadiahkan di dalam kehidupan kita. Janganlah setiap kenikmatan menjadi hilang. Gara-gara kita tidak mampu menikmati dengan rasa kesyukuran terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Cukuplah musibah. Bukanlah ketika kondisi yang sudah kita dapatkan, keadaan yang sudah kita peroleh, barang yang sudah kita dapatkan, itu hilang. Dan kita tidak tahu siapa yang mencurinya. Tapi yang lebih kita khawatirkan adalah karunia-karunia yang Allah berikan tidak ada maknanya untuk kita. Ketika Allah hanya memberikan karunia, tetapi Allah mencabut keberkahan pada karunia itu. Nah, itulah yang membuat kita berlindung diri. Ya Allah, berikanlah kepada kami setiap karunia kecil ataupun besar. Engkau sertakan di dalam karunia itu adalah keberkahan. Supaya kita mampu lapang hatinya, mampu mendapatkan arti setetes kebahagiaan pada kehidupan ketika kita tidak pernah lelah di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita harus pahami. Kita sebelum membahas kitab At-Tadhkirah, ada sebuah dialog indah dari seorang tokoh salaf yang bernama Fudail bin Iyad. Tentunya kita paham ya, Fudail bin Iyad adalah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Nah, beliau termasuk Tabaqatul Kubra, yaitu adalah ulama-ulama berkaliber besarnya di antara para tabi'in yang paling mendekati ilmu dan amalnya dengan para sahabat, namanya Tabaqatul Kubra.
Maka kemudian Fudail bin Iyad ini, Masya Allah, Fudail bin Iyad ini adalah mantan begal, yang akhirnya beliau bertaubat ketika beliau pernah membegal orang solih, yang akan beliau begal dan orang yang akan beliau begal itu sedang sholat. Masya Allah ya, energi solih itu sampai sedahsyat ini. Orang yang akan dibegal ketika dia solih bisa menyadarkan seorang pencuri walaupun dia tidak menyampaikan nasihat. Ketika orang yang solih itu membaca Al-Quran dan melewati salah satu ayat, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubahum li dzikrillah. Memang belum waktunya kita untuk menundukkan hati kita, hidup kita kepada Allah. Ketika ayat itu didengarkan oleh Fudail bin Iyad, dibaca sama orang yang solih di satu perjalanan, menjadikan Fudail bin Iyad lalu jatuh pedangnya dan bertaubat, meninggalkan pembegalannya, pencuriannya, perampokannya, dan akhirnya menjadi ulama besar. Nama beliau cukup banyak di dalam referensi-referensi kitab yang sering kita baca. Maka Fudail bin Iyad ini pernah bertemu dengan seseorang, lalu beliau bertanya kepada orang itu, "Kam umruk?" Umurmu berapa? Orang itu kemudian menjawab, "Situ nasanatan." Umur saya 60 tahun. Ketika Fudail bin Iyad mendengar jawaban, umur orang itu adalah 60 tahun, maka kemudian Fudail bin Iyad memberikan respon jawaban. Dan respon jawaban ini penuh dengan makna dan pelajaran yang sangat dalam. Beliau mengatakan, mundu sittina sanatan tasiru ilallah wa yushiku an tabluk. Berarti kamu sudah 60 tahun melakukan perjalanan menuju kepada Allah. Dan sebentar lagi perjalanan itu akan sampai. Seorang Fudail bin Iyad itu memotret umur dengan cara pandang yang sangat berbeda dengan kebanyakan orang. Beliau ketika memandang umur, maka beliau mengkaitkan umur manusia itu adalah perjalanan menuju kepada Allah. Journey to Allah. Rihlatun ilallah. Yang mana semua dari kita ini ternyata kalau kita mengkaitkan kehidupan umur kita dengan apa yang dilihat oleh Fudail bin Iyad, maka sesungguhnya kita ini sedang berjalan menuju kepada Allah. Setiap hari yang kita lewati semakin menjauhkan kita dari panggung dunia dan tepuk tangan kerumunan manusia, dan semakin mendekatkan kita, perjumpaan kita dan pertemuan kita kepada Allah. Journey to Allah itu umur kita. Rihlatun ilallah. Dan sesungguhnya perjalanan ini akan sampai. Saya kalau ditanya umur 42, berarti 42 saya berjalan menuju kepada Allah. Kalau ada di antara yang hadir di sini umurnya 37, 35, 38, berarti itulah perjalanan dia ketika sudah menuju kepada Allah, dan semakin kita mendekati garis finish dalam pertemuan yang kita akan temukan di dalam akhir perjalanan hidup kita, yaitu berjumpanya kita menuju kepada Allah. Ketika kita maknai perkataan yang disampaikan Fudail bin Iyad, disitulah kita mengerti. Yang kita khawatirkan bukan kapan kita akan menginjak garis finishnya. Setelah garis start dimulai semenjak kita balik menuju kepada Allah. Tapi yang kita khawatirkan itu sebenarnya apa yang sudah kita persiapkan ketika kita sedang berjalan menuju kepada Allah. Rihlatun ilallah. Bahasanya indah betul. Rihlah menuju kepada Allah. Journey to Allah. Dan sejatinya perjalanan itu pasti ada garis startnya, dan perjalanan itu pun pasti ada garis finishnya. Dan inilah yang kemudian menjadikan kita memantaskan diri kita. Kalau kita memaknai setiap tahun yang berkurang, setiap hari yang selalu berkurang, dengan hari-hari yang telah kita lewati, maka semakin banyak pertanyaan bekal yang kita harus hadirkan. Ketika perjumpaan itu niscaya akan datang ketika berjumpa dengan Allah. Siapapun yang telah mempersiapkan bekal-bekal terindah sebelum perjalanan journey to Allah-nya itu akan menginjak garis finish, itulah yang sejatinya akan senang ditemui oleh Allah. Dan siapapun yang mereka menyadari bahwasanya kehidupan ini adalah perjalanan dia kepada Allah, dan dia membenci garis finishnya, mungkin karena dosanya, mungkin karena kemaksiatannya, mungkin karena aktivitas yang tidak bermanfaat yang dia lakukan, sampai akhirnya dia membenci kehidupan ujung dan ajalnya, padahal kehidupan ini perjalanan kita menuju kepada Allah. Ingat,
Allah pun lebih benci bertemu dengan kita nanti, sebagaimana kita tidak memaknai hidup kita adalah perjalanan kita menuju kepadanya. Itulah yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, "Faman ahabba liqa Allah, ahabba liqa'ah. Faman kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah." Siapapun yang senang gitu ketika dia akan berjumpa dengan Allah, Allah itu jauh lebih senang ketemu dengan dia, sebagaimana dia senang ketika akan berjumpa dengan Allah. Bekal-bekal dia persiapkan pada journey panjang yang dia lewati pada kehidupan yang Allah anugerahkan kepadanya. Rasa rindu memenuhi hatinya. Rasa kangen ada pada pucuk-pucuk hati jiwanya. Dia senang. Maka Allah pun akan lebih senang bertemu dengan dia nanti. Siapapun yang melihat kematian merupakan perjumpaan yang akan mempertemukan dia dengan Allah, maka itulah yang akan menjadikan Allah pun jauh lebih senang bertemu dengan dia, sebagaimana dia itu senang bertemu dengan Allah. Sebaliknya, siapapun yang benci bertemu dengan Allah, ketika dia menuju kepada garis finishnya, pada perjalanan, pada journey to Allah dan rihlatun ilallah yang dia lewati, lalu dia membenci, karena maksiatnya, karena dosanya, kelalaiannya, tidak mempersiapkan referensi sebelum garis ajal itu datang pada garis finish, pada ajal yang ditentukan oleh Allah. Siapapun yang benci pada kematian, padahal kematian itu memperjumpakan dia dengan Allah, Allah lebih benci bertemu dengan dia nanti. Itulah yang menjadikan kita, kenapa kita kaji materi At-Tadhkirah, Ustaz? Selain karena alasan kita mempelajari materi ini tuh untuk mengistirahatkan hati dari berbagai hal panjang angan-angan yang terus tumbuh pada pikiran kita kalau melihat dunia. Pandangan kita terhadap dunia itu kan menjadikan panjang angan-angan, sadar atau tidak sadar. Kita begini, kita ingin begini, kita ingin begini, kita ingin begini. Dan tidak ada yang menghentak dan mengagetkan seseorang ketika dia telah merawat angan-angannya yang panjang, kecuali yang memotongnya adalah ajal kematian dan mengentakkan dia ketika dia sudah bangun di alam barzakhnya. Ya. Materi ini menjadikan kita akhirnya mengistirahatkan hati dari berbagai macam obsesi yang tidak pernah puas kita peroleh. Di satu sisi yang lainnya, ini merupakan upaya bekal dalam perjalanan kita menuju kepada Allah. Karena sejatinya umur yang berkurang setiap detik dari menit, jam, hari dan pekan dan bulan-bulan dan tahun, itu merupakan perjalanan kita, rihlatun ilallah, yang terus mendekatkan kita kepada garis pertemuan kita dengan Allah. Makanya dengan kita mengkaji kitab At-Tadhkirah, walaupun panjang, tebal, kita juga tidak tahu kapan ini kita akan selesai dalam kajian panjang kitab ini. Yang menjadikan kita paham bukanlah ujung dari materi kitab ini kita selesaikan, tapi adalah bagaimana materi-materi yang ada pada kitab ini mengistirahatkan hati kita dari penatnya kita mengikuti obsesi dunia dan menjadikan bekal-bekal kita pada perjalanan kita, rihlatun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa menambah booster dan menambah why-nya kita kenapa kita mengkaji tentang kitab At-Tadhkirah. Setelah kita menyampaikan muqaddimah, maka kemudian kita akan sampaikan gambaran umum pencabutan nyawa dan alam kubur halaman 241. Kita akan pelajari 241, 200 sampai 250 insyaallah. Ya. Tentunya kita paham betul dalam materi 241 sampai 250 ada beberapa poin yang saya bedah di dalam lembaran-lembaran ini supaya kita lebih mudah memahami dan mengetahui setiap rumpun yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Di sini tentunya kita paham bahwasanya kehidupan manusia itu adalah ketika manusia bertemu dengan jasad dan ruh yang menjadi satu pada kehidupan ketika seseorang hidup di dunia. Kita bicara tentang ruh sebentar karena pencabutan nyawa itu pencabutan ruh
Berarti kita harus pahami tentang ruh terlebih dahulu sesuai dengan ilmu yang Allah sampaikan kepada kita. Walaupun kita tidak menafikan bahwasanya pengetahuan kita tentang ruh tidak kita ketahui secara luas. Kecuali yang Allah sampaikan kepada kita hanyalah sedikit. Sebagaimana yang kita tahu di dalam surat Al-Isra 85, yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Orang-orang itu berkata tentang ruh. Maka katakanlah Muhammad, orang-orang yang selalu bertanya tentang ruh, sesungguhnya ruh itu adalah urusan dari Robku. Dan tidaklah kita manusia diberikan pengetahuan tentang ruh illa qalila, kecuali sedikit. Jadi kalau kita bicara tentang ruh itu, apa yang dibedah dan dibahas oleh para ulama itu sedikit pengetahuannya. Karena sebagian besar pengetahuan tentang ruh dipegang oleh Allah dan tidak Allah sampaikan kepada manusia dan tersimpan ilmu itu di sisinya. Ya. Makanya ada orang Yahudi yang pernah bertanya pula tentang ruh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasulullah menyebutkan surat Al-Isra 85 untuk menegaskan bahwasanya ruh adalah hak prerogatifnya Allah. Tidak disampaikan kepada manusia, tidak Allah sampaikan kepada Nabi dan Rasulnya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak disampaikan ilmunya kepada kita kecuali sedikit. Ini yang kita paham. Yang kedua, ketika sedikit itu para ulama lalu kemudian menjelaskan kepada kita sebelum kita membahas tentang kematian. Bahwasanya kondisi-kondisi ruh itu adalah sebelum Allah itu menciptakan jasad manusia, Allah itu menciptakan ruh terlebih dahulu. Sebelum Allah menciptakan Adam dan menciptakan seluruh manusia itu Allah menciptakan ruhnya. Dan bukankah kita diciptakan ruhnya kita dulu sebelum terbentuknya seluruh fisik kita ketika kita melihat bagaimana kondisi manusia ketika berada pada kandungan rahim ibunya. Manusia baru sekarat daging yang menggantung. Lalu kemudian pada usia 120 hari baru ditiupkan ruhnya. Sebagaimana ruh itu pula yang pernah ditiupkan malaikat kepada rahimnya Ibunda Maryam bintu Imran. Jadi ruh itu sudah tercipta dulu sebelum jasad dan fisik manusia. Dia ada pada satu tempat. Yang Allah ciptakan ruh itu dan Allah turunkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pula oleh Allah kapan kelahiran seseorang dan telah ditentukan kapan ruh itu akan berpisah dari jasadnya. Ya. Makanya ruh itu diciptakan oleh Allah dulu. Jadi sebelum seseorang itu mengandung, seseorang itu hamil, maka Allah mengetahui kapan fulan ini hamil, kapan fulanah ini akan mengandung. Maka Allah sudah siapkan ruh-ruhnya sebelum masing-masing wanita itu mereka akan mengandung anak-anak mereka. Maka ketika pada 120 hari ditiupkanlah ruh. Ditetapkanlah ajalnya, ditetapkanlah rezekinya, ditetapkanlah berbagai macam persoalan-persoalan dalam kehidupannya. Menjadi bagian takdir dan itu merupakan penjelasan dari takdir panjang yang telah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ditegaskan kembali pencatatan takdir itu ketika manusia ditiupkan ruhnya pada janin rahim ibunya ketika dia ada di dalam kandungan ibu yang dia cintai. Itu ruhnya. Maka setelah itu kemudian terbentuklah jasad. Pelan-pelan terbentuklah jasad setelah ruh itu. Lalu kemudian terbentuklah fisik yang semakin sempurna. Lalu akhirnya janin melakukan aktivitas makan, minum dari pusar ibunya sampai akhirnya dilahirkan. Dan ketika seseorang itu lahir, maka sesungguhnya ketika seseorang itu lahir, maka disitulah ruh dan jasad akhirnya datang bersamaan. Cuma yang paling dominan ketika kita hidup adalah jasad kita. Lebih dominan daripada ruh kita. Makanya kalau dipukul, kita memar menjadi biru. Kalau ditampar, membekas merah di pipi. Maka itu menunjukkan kepada kita, ruh dan jasad ini ada. Lalu ada pertanyaan yang disampaikan kepada seorang ulama, dijawab sama Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Apakah ruh itu berbentuk kayak manusia? Iya, ruh berbentuk sebagaimana manusianya. Ruh itu berbentuk sebagaimana kitanya. Bentuk dari manusia yang Allah berikan kepada ruh itu fisik. Jadi bentuknya ruh itu ya sebagaimana fisik manusia itu.
Maka ketika kemudian kita dalam kehidupan di dunia, maka yang dominan itu adalah jasadnya. Walaupun ruhnya itu tetap ada. Ruhnya itu ada. Tapi yang paling dominan itu adalah jasadnya. Sehingga rasa sakit, dari bekas-bekas rasa sakit, pukulan, tamparan, tendangan itu membekas kepada fisik. Tapi ruh juga merasakan akibatnya. Tapi tidak dominan sebagaimana jasad yang merasakan akibatnya secara langsung. Maka ketika terbakar kulit kita terasa sakit sekali. Tetapi yang sakit adalah jasadnya. Ruhnya merasakan sakit, tetapi rasa sakit itu tidak sebagaimana dominan fisik yang merasakan. Dan itu yang terjadi pada kehidupan manusia ketika ruh itu ada. Lalu ketika akhirnya perjalanan manusia menuju kepada sebuah kematian, maka pada saat itulah proses pemisahan ruh dan jasad itu dimulai. Setelah mereka berjumpa sepanjang hidupnya, Allah berikan kesempatan anugerah kehidupan kepada manusia, lalu akhirnya ajal itu datang, maka malaikat itu bertugas bukan mematikan ruh, tetapi mematikan fisik, tetapi tetap hidup ruhnya. Makanya yang dicabut adalah ruhnya. Sebagaimana kemudian gigi yang tanggal dari tempatnya. Yang dicabut itu adalah ruhnya. Jasadnya, maka jasad itulah yang ada di tempat rumah kita ketika kita menangisi orang yang kita cinta. Itu jasadnya. Ruhnya kemudian melakukan proses sebagaimana yang diceritakan, disampaikan Nabi dalam riwayat Bara' bin Azib. Naik ke langit sampai kemudian turun lagi ke alam barzah ketika jasad itu dibawa setiap para pelayatnya menuju ke liang kubur. Jasad yang dibawa. Ketika manusia itu berada di dalam kuburan, lalu dimasukkan, lalu ditimbun dengan tanah, tentunya ada proses pengembalian ruh kepada jasad kembali. Cuma hidupnya ruh ketika bertemu dengan jasad dalam konteks kehidupan barzah, bukan dalam konteks kehidupan di dunia. Konteks kehidupan di dunia itu denyut jantung. Ya, denyut jantung, tarikan nafas. Tidak bisa lepas dari oksigen, menghembuskan CO2 yaitu karbon dioksida. Kemudian kulit yang kemudian sensitif, itu konteks kehidupan pada alam yang bernama dunia. Tapi ketika seseorang itu sudah menuju kepada kematian, ketika tugasnya malaikat mencabut ruh dari jasad, tugasnya itu bukan mematikan ruh, hanya mematikan jasad dalam konteks kehidupan di dunia. Ketika para pelayat membawanya ke area kuburan, lalu memasukkan ke liang lahat, pada saat itulah tugas malaikat mengembalikan ruh kepada jasad sebagaimana perintahnya Allah. Bukankah Allah kemudian berfirman ketika ruh itu dibawa ke langit dan tertahan di langit yang ketujuh, lalu Allah berfirman, A'idhuhu ilal ardi. Kembalikan ruh-ruh itu ke bumi. Karena aku menciptakannya dari tanah. Dan dari tanah pula aku akan membangkitkan dia kembali. Maka malaikat-malaikat rahmat kalau yang dibawa adalah orang beriman, membawa kembali ruh, lalu berjumpa kembali dengan jasad. Proses penyatuan kembali antara ruh dengan jasad, salah satu barometernya terjadi ketika akhirnya jenazah itu mendengar suara terompah orang yang terakhir kali keluar dari kuburan ketika dia melakyat dirinya. Lalu dia mendengar suara terompah yang terakhir ketika keluar dari kuburan itu. Ketika ruh sudah bertemu dengan jasad, dihidupkan kembali. Dia merasakan apa yang dirasakan. Dia mendengar bagaimana kuburan-kuburan itu bicara. Kalau dia orang yang beriman, maka kuburan dan tanah-tanah kuburan akan berkata dengan perkataan yang baik. Karena mereka berjumpa dengan pemilik jasad dan ruh yang dulunya berjalan kehidupan di dunia itu dengan ketaatan dan ibadah, dan tanah-tanah itu mengenalnya. Sudah pernah kita bahas. Kalau dia bukan orang yang beriman dan taat kepada Allah dan melumuri kehidupannya dengan kemaksiatan-kemaksiatan di atas tanah, maka tanah-tanah itulah yang akan menghempaskan seluruh sendi sarafnya dan tulang-tulangnya ketika dia baru dipersatukan dengan jasadnya. Dia mendengar itu, mendengar semuanya itu. Cuma kehidupan konteks di alam barzah itu berbeda dengan konteks kehidupan di panggung dunia. Dan pada saat ketika orang berada di alam barzah, pada saat itulah ruh dan jasad bertemu. Cuma yang dominan adalah ruhnya, bukan jasadnya. Berbeda dengan kehidupan di dunia. Yang dominan adalah fisiknya, bukan ruhnya. Tapi ketika seseorang itu berada di dalam
kuburan, maka yang dominan itu ruhnya dan jasadnya. Makanya akhirnya kita menjumpai ada orang yang bisa jadi diadab, bisa jadi dia mendapatkan siksa yang sangat pedih, tetapi kita melihat fisiknya itu ya begitu-begitu aja. Mana contohnya? Coba kalau kita lihat itu Fir'aun. Melihat Fir'aun, coba carikan itu fotonya Fir'aun Mas Iwan. Kalau kita melihat Fir'aun, yang kemudian Allah itu perlihatkan kepada kita, ketika Allah mengabadikan Fir'aun, lalu Allah mengawetkan Fir'aun menjadi sebuah pelajaran untuk kita, dan hari ini mampu kita temukan fisiknya Fir'aun di sebuah museum, dan itu masih ada sampai hari ini menjadi bukti tentang keberadaan dan kebenaran apa yang disampaikan di dalam Quran. Kita melihat Fir'aun itu seakan-akan fisiknya itu diem. Padahal kita mendapati dalam salah satu ayat Allah, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Sesungguhnya neraka itu diperlihatkan kepada Fir'aun ghuduwwan wa 'ashiyya, pagi dan sore tiap waktu, karena Fir'aun itu diadab oleh Allah di dalam adab kubur, dan sesungguhnya adab kubur kepada Fir'aun itu merupakan adab kubur yang tidak pernah berhenti walaupun sejenak pun. Karena bagi orang kufur, bagi orang musyrik, bagi orang munafik, Allah timpakan kepadanya adab kubur, dan adab kubur itu tidak pernah berhenti. Bagi orang yang kafir kepada Allah itu tidak pernah berhenti. Terus berjalan, dan berhentinya mereka dan istirahatnya adab yang dirasakan orang kafir dan orang musyrik ketika mereka sudah mati, para ulama menyampaikan mereka berhenti sejenak antara sangkakala yang pertama dan yang kedua ketika ditiupkan oleh malaikat Israfil. Ketika ditiupkan oleh malaikat Israfil. Maka ketika batasan, ketika kita mengetahui dua kali, kita kemudian menjumpai bahwasanya ada tiupan sangkakala yang pertama dan yang kedua. Jarak antara satu tiupan dengan tiupan yang kedua, sebagaimana jarak 40, yang kata Abu Hurairah, tidak ada yang mengetahui 40 itu 40 waktu apa, karena hanya Allah yang tahu. Makanya ketika dikatakan kepada Abu Hurairah 40 tahun, fa'aba. Abu Hurairah diam, tidak menjawab. 40 bulan, Abu Hurairah diam, tidak merespon. 40 pekan, Abu Hurairah diam, tidak menjawab. 40 hari, Abu Hurairah diam. Disitulah para ulama mengatakan hanya Allah yang tahu. Apakah itu 40 tahun ataukah 40 pekan. Pada jarak sangkakala yang pertama dan yang kedua, disitulah orang-orang itu istirahat. Sejenak dari adab kubur. Sebelum dilanjutkan kembali dengan peristiwa yang jauh lebih menegangkan daripada urusan kuburnya. Dan Fir'aun itu kalau kita melihat, maka dia itu seakan-akan tidak merasakan adab yang pedih. Padahal Allah menyampaikan, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka diperlihatkan kepada Fir'aun itu siang dan pagi dan sore, dan tidak pernah berhenti untuk diperlihatkan neraka kepadanya, dan dia mendapatkan siksa yang tidak pernah sejenak pun berhenti, kecuali nanti sangkakala yang pertama ditiupkan. Mari kita lihat gambaran bagaimana Fir'aun itu. Tolong diperlihatkan, Mas Iwan. Ya. Kalau kita melihat Fir'aun, maka kita akan menjumpai ini bahwasanya Fir'aun ini seakan-akan dia dalam kondisi biasa. Dia tidak merasakan sakit. Memang betul, secara fisik tidak merasakan. Karena yang dominan itu adalah ruhnya, bukan jasadnya. Ya, tapi bukan berarti bahwasanya Allah itu tidak memperlihatkan beberapa kisah nyata yang Allah terkadang memberikan kepada kita sebuah kejadian. Kadang-kadang fisik pun Allah perlihatkan. Allah perlihatkan fisik itu. Bagaimana fisik itu kemudian terlihat bekas-bekas adab dan bekas nikmat kuburan. Untuk menambah keyakinan orang-orang yang beriman. Ya. Ada beberapa jasad yang Allah itu berikan tanda. Pada fisik itu, walaupun yang merasakan kenikmatan itu ruhnya, yang merasakan adab juga ruhnya, tapi terkadang Allah berikan tanda-tanda bagi sebagian kisah-kisah nyata yang kita dapatkan dari kisah-kisah yang pernah kita dapatkan. Allah perlihatkan bekasnya pada fisik ketika orang mati supaya menambah keimanan dan keyakinan bagi orang-orang yang beriman kepada hari akhir dan kematian. Contoh, kita mendapati kisahnya Hamzah ketika kota Madinah pernah tergenang dengan banjir besar. Sampai banjir itu menggenang di pekuburan Uhud. Menyingkap kuburan satu persatu dari para syuhada Uhud.
Dan ada salah satu di antara jasad itu yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya itu merupakan jasadnya Hamzah. Karena dikaitkan dengan letak luka yang didapatkan oleh Hamzah, yaitu bagian perutnya yang terurai, dan bagaimana kondisi jantungnya sudah tidak ada. Dan Allah perlihatkan bagaimana seorang Hamzah pada saat itu yang sudah ribuan tahun meninggal dalam peperangan Uhud, seakan-akan masih menetes darahnya segar, seakan-akan baru meninggal kemarin. Mari kita lihat ini. Ya. وعنكم في 2016 الله أكبر شهداء أسر على بلدة حجة الله أكبر الله أكبر وكم في 2016 أحد الشهداء في القصف بالميج على مدينة حجة الله أكبر الله أكبر. Ini menunjukkan kepada kita, ada yang kemudian Allah perlihatkan contoh-contoh semacam ini. Seakan-akan fisik itu memperlihatkan bekas dari nikmat yang Allah berikan ataupun adab. Tetapi itu tidak setiap orang. Jadi Allah itu betul-betul kemudian memberikan pada konteks kehidupan di alam barzah yang betul-betul merasakan itu ruhnya. Jasad itu tidak merasakan. Ada kisah-kisah sedikit yang Allah sampaikan supaya menjadi sebuah keimanan. Contoh nih, saya pernah mendapati ada sebuah kisah nyata dari salah satu circle dakwah itu. Cerita beliau tentang keluarganya yang sudah meninggal 18 tahun kalau tidak salah saya mendengar. 18 tahun meninggal pada satu waktu, tiba-tiba kuburan itu harus dipindah karena urusan yang tidak bisa dihindari. Sudah 18 tahun. Dan ternyata yang mengagetkan adalah sudah sampai belasan tahun meninggal, ketika digali kembali kuburannya, ternyata jasadnya itu masih utuh. Kain kafannya itu baru seakan-akan baru meninggal sepekan yang lalu. Padahal sudah belasan tahun. Sampai ketika ada sebuah kejadian ketika itu dibongkar dan harus dipindahkan, ada seseorang saksi mata yang sering menjaga kuburan itu berkata, "Bapak ini tuh keluarganya banyak banget ya. Setelah kematiannya itu datang silih berganti orang yang datang ke kuburan ini, dan setiap saya tanya ternyata keluarganya." Padahal bapak itu baru sadar kalau keluarga intinya ya keluarga yang hadir pada saat kuburan itu dipindahkan. Dan ternyata orang-orang yang menjenguk beliau itu adalah orang-orang yang beliau berikan kebaikannya sepanjang hidup. Dan keluarga intinya itu tidak tahu kebaikan yang beliau tebarkan dan beliau tanam ke banyak orang. Yang sampai beliau ketika meninggal dunia, orang-orang itu datang ziarah ke kuburannya untuk membalas kebaikan dari bapak itu ketika sudah meninggal dunia. Masya Allah. Dan ternyata kesaksian dari keluarga itu apa? Yaitu kain kafannya itu seakan-akan baru meninggal seminggu yang lalu, tidak rusak, padahal sudah belasan tahun. Ada yang semacam itu kita kemudian dapatkan. Tapi sekali lagi, itu tidak kemudian menjadikan kita akhirnya menyangka bahwasanya jasad itu dominan bersama dengan ruh. Tidak. Tetap yang dominan adalah ruh dalam kehidupan di alam barzah. Kita dapati sebuah kisah nyata lagi yang kita dapatkan dalam satu kajian, entah benar atau tidak, saya tidak ngerti. Tapi saya nukilkan sebuah kisah ini. Bagaimana ada orang yang makan riba, bekerja di tempat riba, lalu kemudian dikuburkan. Padahal orang ini adalah orang yang ahli ibadah. Taat di dalam melakukan ibadah. Ketika baru dikuburkan, kemudian baru dipendam tanahnya, tiba-tiba datanglah rombongan ambulans menuju kepada titik pengkuburan itu. Dan ternyata pihak yang pertama dari keluarga itu salah lokasi. Bahwasanya lokasi itu sebenarnya bukan lokasi untuk keluarga yang pertama, tapi untuk keluarga yang kedua. Sempat terjadi dialog, sempat kemudian diminta supaya yang kedua mengambil lubang mereka yang di tempat yang lain, tapi keluarga yang kedua tidak bisa menerima usulan itu dan tetap memaksakan pengen dikuburkan di situ. Akhirnya dengan berat hati pihak yang pertama akhirnya membongkar kembali kuburan yang baru beberapa menit dikuburkan. Dan ternyata ketika digali, dibongkar kembali kuburannya, diceritakan bahwasanya mereka terkaget. Baru saja mereka menguburkan tetapi kain kafannya sudah kayak gosong. Seakan-akan sudah merasakan adab yang pedih. Padahal testimoni dari orang yang melayat, orang ini baik, banyak ibadahnya, tapi memang bekerja di tempat riba.
Dan lalu bergegas dipindahkan ke tempat yang sultan dan segera kemudian disemayamkan dengan rasa takut dan rasa yang membayangi setiap orang yang melayat pada saat itu. Nah ini menjadikan kemudian kita akhirnya memahami ini ruh. Jadi setelah kemudian dicabut maka ruh itu yang dominan daripada jasadnya. Maka ruh inilah yang kemudian merasakan akibat dari merasakan balasan yang Allah berikan. Kalau dia merasakan nikmatnya surga ketika iftahu lahu baban ilal jannah. Karena di dalam hadis itu dalam riwayat Bara' bin Azib kan dikatakan bukakanlah pintu antara dia dengan surga. Yang merasakan surga itu ya ruhnya. Ada nggak ruh yang sudah di surga Ustaz? Ada. Ada. Tapi yang sudah memasuki surga pada saat ini itu baru ruh, belum jasad. Kenikmatan sempurna untuk memasuki surga itu bukan hanya kenikmatan ruh yang memasuki, tapi ruh dengan jasad. Emang ada Ustadz ruh-ruh yang hari ini sudah masuk surga? Ada. Karena kita menjumpai dan kita mendapati rohnya para syuhada yang mereka gugur di jalan Allah. Tidak ada niat mereka ketika mereka berperang kecuali membela kalimat Allah, kecuali mereka ditaruh di dalam tembolok burung-burung hijau. Yang mana rumahnya ruh-ruh syuhada ini, rumah mereka itu di bawah arsy-Nya Allah langsung. Dan setiap harinya mereka itu memasuki surga untuk menikmati apapun yang disajikan oleh Allah di dalam surga. Dan ketika mereka balik, maka baliknya mereka itu istirahatnya itu di bawah. Mereka itu kemudian tempatnya itu rumah mereka ruh-ruh ini adalah di bawah arsy-Nya Allah. Memang sudah masuk, tapi yang masuk itu baru ruhnya. Jasadnya belum. Sebagaimana kita menjumpai kisah ketika ada salah satu kerabatnya Rasulullah, Ja'far bin Abdul Muthalib. Bagaimana Ja'far bin Abi Thalib ini? Ja'far ini merupakan kerabatnya Nabi. Berperang dalam perang Mu'tah dan beliau gugur. Sebelum beliau gugur, terputus tangannya sebelah kanan, terputus tangannya sebelah kiri. Ketika Nabi harus mengabarkan tentang syahidnya kemudian Ja'far, maka Nabi berkata bahwasanya Ja'far sudah mati syahid. Malamnya Rasulullah bermimpi bertemu dengan Ja'far. Lalu kemudian pagi harinya Rasulullah berkata, sesungguhnya Ja'far itu kedua tangannya yang putus diganti dengan sayap-sayap malaikat yang dia terbang di antara satu kenikmatan dengan kenikmatan berikutnya di surga. Tapi ruhnya. Sebagaimana kita mendapati sebuah kisah tentang Abdullah bin Haram dari bapaknya Jabir bin Abdillah. Meninggal dalam perang Uhud dalam kondisi mengenaskan. Ya. Lalu ketika Jabir bin Abdillah sedih, ketika Jabir itu kehilangan ayahnya, maka Nabi menghibur Jabir. Sini Jabir. Ala ukhbiruka makallamallahu abaka. Mau nggak aku tunjukkan kepadamu apa yang Allah bicarakan kepada bapakmu? Maka Jabir senang sekali. Mau ya Rasulullah, apa yang Allah katakan kepada bapak saya? Makallamallahu ahadan illa mi wara'ihi hijabin wa kallama abaka kifahan. Maka pada saat itu Rasulullah mengatakan, wahai Jabir, Allah tidak pernah ngajak bicara manusia ketika sebelum terjadinya hari kiamat, kecuali ngajak ruh itu bicara itu di belakang hijab. Makallamallahu ahadan illa mi wara'ihi hijabin. Allah itu tidak pernah ngajak ruh bicara sebelum terjadinya hari kiamat, kecuali di belakang hijab. Tapi ketika Allah menyambut bapakmu, yaitu adalah Abdullah bin Haram, karena kecintaan Allah kepada Abdullah bin Haram, Allah mengajak bicaranya itu kifahan, face to face, tanpa sutroh, tanpa hijab. Lalu Allah menyampaikan kepadanya, tamanna alayya utika, minta apa saja, aku akan kabulkan. Padahal saat itu Abdullah bin Haram sudah mendapatkan surga. Ruhnya yang mendapatkan surga itu. Maka dia sudah mendapatkan surga, minta apa? Lalu akhirnya Abdullah bin Haram karena dalam tanda kutip dipaksa untuk meminta oleh Allah, akhirnya dia berkata, Antuhyani fa'uqtalu fika saniyatan. Ya, hidupkan aku lagi ya Allah, supaya aku bisa merasakan nikmatnya mati syahid. Lalu Allah menyampaikan, ketetapanku orang yang mati tidak bisa kembali yang hidup. Lalu Abdullah bin Haram berkata, kalau memang tidak bisa hidup kembali karena ketetapanmu ya Allah, kabarkanlah kepada orang yang masih hidup tentang nikmat yang engkau berikan kepadaku. Maka Allah turunkan salah satu ayat, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun.
Di dalam surat Al-Imran 169, janganlah kamu menyangka orang yang meninggal dunia di dalam peperangan itu mati. Bal ahyaun, mereka hidup. Hidupnya konteks kehidupan di akhirat, di alam barzah. Bal ahyaun inda rabbihim, mereka hidup di sisi Allah pada konteks kehidupan di alam barzah. Yurzaqun, dikasih rezeki yang tidak pernah putus untuk mereka. Tapi ruhnya, nikmat atau tidak nikmat? Ya tetap nikmat. Cuma nikmatnya tidak sedahsyat kenikmatan ketika betul-betul ruh dan jasad sudah dipertemukan. Kapan ruh dan jasad lagi akan dipertemukan kembali, Ustadz? Ketika manusia sudah terjadi hari kiamat dan manusia digiring menuju kepada pengadilan Allah. Disitulah ruh dan jasad ketemu kembali dan sama-sama dominan antara ruh dengan jasad. Ketika kemudian kiamat ditegakkan, kata para ulama, ruh dan jasad ketemu. Ruh dan jasad ketemu kembali. Cuma dominan dua-duanya, ruh dan jasad sama-sama memiliki porsi yang sama dan seimbang. Makanya akhirnya jasad yang Allah nanti berikan kepada kita setelah ditegakkannya hari kiamat, itu tidak sama dengan jasad kita hari ini. Tetapi dengan kekuatan yang berbeda. Jadi nanti kalau dibangkitkan oleh Allah dari kuburan masing-masing manusia, tak terkecuali kita nanti dibangkitkan oleh Allah dari kematian kita, kita akan dibangkitkan. Tetapi dengan fisik yang bertemu dengan ruh. Cuma tidak sebagaimana fisik ketika di dunia. Mereka diberikan kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan ketika di dunia. Makanya nanti kan kalau dia masuk surga atau masuk neraka, itu kan akan berbeda lagi fisiknya kan. Kalau memasuki surga diberikan fisik sebagaimana fisiknya Nabi Adam. Tingginya 60 hasta dan paras mukanya sebagaimana parasnya Yusuf. Dan itu akhirnya menjadi sebuah kenikmatan puncak maksimal jasad dan ruh merasakan. Makanya kalau ditanya ada nggak orang yang sudah masuk surga? Ada, tapi rohnya. Tapi ada nggak orang yang memasuki surga hari ini jasad dan ruh? Tidak ada. Karena yang memasuki surga pertama kali jasad dan ruh itu, yang pertama kali memasuki surga itu adalah Rasulullah. Awaluman yatrukul bab, pertama kali yang mengetuk pintu surga itu adalah, yang pertama kali mengetuk pintu surga itu adalah Rasulullah Muhammad. Disitulah jasad dan ruh betul-betul merasakan nikmat yang luar biasa. Fisiknya disetting oleh Allah dengan penciptaan yang berbeda dengan settingan di dunia. Ditiadakan ingus, ditiadakan kencing, ditiadakan sesuatu yang menjadi aib dan kotoran. Maka kemudian itulah settingan fisik pada kehidupan di surga. Ketika masuk ke neraka, itu pun sama, jasad dan ruhnya merasakan ini. Tapi ada nggak orang yang hari ini masuk neraka, Ustaz? Ada, tapi ruhnya. Tapi belum sampai jasadnya, sampai betul-betul nanti dipertemukan dengan jasadnya. Makanya orang ketika masuk neraka kan, mereka ada yang dibesarkan oleh Allah fisiknya sebagaimana raksasa. Jarak antara satu bahu dengan bahu bisa sejarak perjalanan beberapa bulan dan beberapa tahun. Kenapa kok penduduk neraka dibesarkan, Ustaz? Jasadnya itu dibesarkan, berarti kalau jasadnya dibesarkan, berarti rohnya pun ikut dibesarkan sebesar jasad. Karena roh itu mengikuti bentuk jasad. Ya, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, roh itu ngikutin jasad, bentuknya jasad. Maka dia kenapa kok dibesarkan penduduk neraka itu sampai dijadikan kayak raksasa? Supaya adab yang dirasakan menyakiti dirinya itu sepanjang dan sebesar jasadnya. Kalau ada penduduk neraka yang bahu antara bahu cuma 60 cm, maka yang dirasakan sakit cuma sebatas 60 cm. Tapi kalau dia dibesarkan penduduk neraka itu, kenapa ada penduduk neraka yang gigi gerahamnya itu sebagaimana gunung Uhud, itu baru gigi gerahamnya, sebagaimana gunung Uhud. Itu baru gigi geraham. Kenapa kok dibesarkan semacam itu jasad-jasad mereka sebagian penduduk neraka? Karena ketika semakin dibesarkan, semakin rasa sakit yang dirasakan merata sebesar fisik yang Allah bengkakkan dan Allah besarkan untuk dirinya. Itu ruh. Jadi kita harus memahami dulu tentang ruh. Kenapa? Proses kematian yang diceritakan dalam riwayat Bara' bin Azib itu proses pencabutan ruh dari jasad. Tidak dimatikan ruhnya karena ruh tidak mati. Ruh itu yang ditinggal jasad. Ruhnya tetap hidup, ruhnya tetap bisa melihat, ruhnya tetap melihat ke atas. Ruhnya tetap sadar siapa yang membawanya, ruhnya tetap ada.
Cuma fisiknya yang ditinggal. Makanya kalau ada yang kemudian membuat ilustrasi di film-film, saya mati terus kemudian dia bangun gitu, ya itulah ilustrasi yang mendekati, walaupun yang tahu kebenarannya hanya Allah semata. Tapi roh itu tetap hidup, dia tetap ngerasain dia. Pada saat itulah yang tidak ngikuti apa Ustaz? Hawa nafsu sudah tidak ada. Hawa nafsu itu pada jasad. Ketika mati, roh itu tidak butuh hawa nafsu itu. Hawa nafsunya menempel pada jasad. Ya, makanya terus tidak ada lagi keinginan. Saya pengen jalan-jalan. Saya senang sama dia. Sudah nggak mikirkan itu. Kenapa? Sudah mati. Hawa nafsunya sudah mati. Pergilah dia menuju kepada Allah. Langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga. Sampai tertahan di langit yang ketujuh. Nah itu ruh. Jadi saya sampaikan dulu tentang ruh supaya kita paham. Ini yang kemudian kita pahami ketika membahas tentang ruh dalam kacamata dan timbangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Maka setelah kita membahas tentang masalah ruh, tentunya ada pembahasan tentang kematian itu sendiri. Ada beberapa poin tentang masalah kematian yang kita harus mengerti ya, supaya karena kita sudah tahu kematian itu proses pengambilan ruh dari jasad dan ruhnya tetap hidup. Dan hidupnya ruh tentunya sesuai dengan konteks kehidupan barzah. Tidak sebagaimana hidup pada konteks di dunia. Hidup pada konteks di dunia identik dengan tarikan nafas, jantung yang berdegup, kulit yang sensitif. Itu indikator-indikator hidup pada kehidupan di dunia. Maka hidup dalam konteks kehidupan di alam barzah tentunya berbeda. Setelah kita mengetahui ini, maka ada beberapa hal yang tentang masalah kematian ya. Tentang kematian itu sendiri, dan ada beberapa poin-poin penting yang juga kita harus pahami tentang kematian. Tapi kelihatannya waktu yang membatasi, sudah jam 5 hampir seperempat. Mungkin ini dulu yang kita sampaikan. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya baru kita mulai bahas berkaitan tentang kematian itu sendiri. Insya Allah masih di halaman 241 sampai 250. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan taklim kita hari ini. Semoga Allah memberkahi dan menghidupkan kembali hati kita.